وشفينا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميعهم جميع صحابهم وجميع التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى حضر جميع أولياء الله العارفين المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع مشايخنا وإلى حضرة جميع الكتب الشريفة مصنفها ومن أجازنا إلى منتهى خصوصا مؤلف هذا الكتاب Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijamil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. At-tasi'u tawi kang nomor 9 iku ayat tawaddada yen to asi-asian seneng demen sapa syekh utawa sapa muallim li hadirihim maring wong kang hadir saking pira-pira murid wa yadhkuru lan nyebut sapa syekh ghaibahum ing kang ghaib kang ora hadir saking pira-pira murid bi khairin kelawan bagus wa husni sana'in lan baguse pengalem wa ayya'lama lan yen ta weruh sapa syekh utawa muallim asma'ahum ing pira-pira asmane pira-pira murid wa ansabahum lan pira-pira nasabe pira-pira murid wa mawatinahum lan pira-pira daerahe pira-pira murid wa usulahum lan pira-pira asale pira-pira murid wa yuksira lan yen to ngakeh-akeh sapa syekh lahum maring pira-pira murid utawa tolabah ad-du'a ing doa bisolahi kelawan bagus. Sing kaping 9 sing kedah dipun lampahi seorang guru, seorang ustadz adalah selalu memiliki rasa sayang kepada orang yang hadir, murid sing hadir. Niki menunjukkan rasa sayang, seneng kepada para murid yang mau hadir masuk dan menyebutkan murid-murid yang gaib dengan cara yang baik. Artosipun seorang guru itu harus menunjukkan sikap senang kepada murid-muridnya. Murid-murid sing hadir, nek wonten murid sing gaib, sing alpa, maka seorang guru itu tidak boleh menjelek-jelekan. Iki bocah kok alpa wae, wis goblok, wis gak paham, wis gak tahu masuk. Ngeten niki mboten angsal. Seorang guru, seorang ustadz tidak boleh mencela muridnya meskipun murid niku mboten hadir alpa, tidak masuk sekolah. Tapi bagaimana kalau ada murid yang gaib, murid yang alpa, maka seorang guru itu harus menyebut dengan cara yang baik. Iki kok gak masuk ning ndi ditakokno. Yes muga-muga wae ora ana apa-apa. Muga-muga ora masuk sekolah karena anane uzur. Ya kita doakan mudah-mudahan si A yang gak masuk ini selalu diberi kebaikan oleh Allah. Nah itu sikap bijak seorang guru. Jangan menjelek-jelekan murid meskipun murid itu alpa, tidak hadir di dalam majelis atau tidak hadir dalam kelas. Jadi jangan sampai
perkara ora hadir wae dibenci, perkara sering awae diomengi, itu ndak sikap yang tidak bijak. Wa ayya'lam asma'hum wa ansabahum wa mamantinahum. Seorang guru itu juga harus tahu nama-nama muridnya, sinten niki namine, apal ya. Penting menghafalkan nama-nama murid itu. Jangan sampai guru tidak paham murid-muridnya, nama murid. Kenapa? Karena nanti suatu saat guru itu perlu mendoakan salah satu muridnya atau semua muridnya. Mendoakan yang paling bagus itu dengan cara menyebut namanya. Kalau ada muridnya yang kurang baik didoakan, ya Allah semoga si Ahmad misalnya, namanya Ahmad, ini engkau beri petunjuk, kau jadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi mengerti, mengenal nama murid-muridnya ini penting ya. Wa ansabahum, dan nasab orang tuanya, ini putranya siapa, bin siapa. Ini diupayakan guru tahu nama anak dan nama orang tua. Wa mawatinahum, lan daerahe murid ini berasal dari daerah mana, sehingga suatu ketika kalau seorang guru kepingin silaturahim ke muridnya itu enak, ngerti alamatnya, ngerti alamatnya. Kunjungan guru ke murid itu penting. Kalau sekarang namanya home visit ya. Jadi guru itu penting silaturahim ke rumah muridnya. Apalagi kadang-kadang murid itu ada masalah dikunjungi guru, ini lebih ada perhatian, merasa diperhatikan oleh gurunya. Seorang murid jika dikunjungi guru itu senangnya mboten kantenan, senang banget, dan itu ada keberkahan tersendiri. Oleh karena itu penting sekali-kali kalau jadi guru, jadi ustadz itu berkunjung silaturahim ke murid-muridnya. Wa yuksirat du'a bis-shalah, dan seorang guru itu harus memperbanyak doa kebaikan kepada murid-muridnya. Ini sudah sering saya terangkan, doa, kekuatan doa itu penting sekali. Ya, 70% keberhasilan orang itu didorong dengan doa. 30% usaha zahir, ikhtiar zahir, 70% itu dari doa. Karena apa? Doa itu adalah bentuk pengakuan kita, bentuk pengakuan akan kelemahan kita kepada Allah. Awake dhewe iki gak mampu ya. Sing dadekno tiyang saleh niku Gusti Allah. Ya, kita itu hanya mengarahkan, hanya ikhtiar zahir. Sing menjadikan seorang murid pinter, seorang murid menjadi orang alim, orang soleh itu Allah. Seorang guru itu hanya mengantarkan saja, mengarahkan. Berhasil tidaknya itu hanya Allah. Oleh karena itu guru harus pasrah kepada Allah. Di samping mengajar murid-muridnya, dia mendoakan, memohon kepada Allah, ya Allah, saya telah membimbing murid-murid saya telah membimbing anak-anak saya, maka berilah dia petunjuk yang baik, jadikan dia orang yang soleh, jadikan dia orang yang bermanfaat untuk umat. Betul. Dindungan yang Gusti Allah. Salah satu kunci keberhasilan para ulama zaman dulu bisa mencetak santri-santrinya, bisa mencetak murid-muridnya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang soleh. Itu karena mereka sering berdoa kepada Allah. Diidri aboi puasa Senin Kemis, mosoni murite, ndongakno murite, malam bangun sholat tahajud, habis sholat tahajud doa murite, Rabbana Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu ndongakno zuriyae, ndongakno murite, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamizana, jadikan saya, keturunan saya, murid-murid saya min ahlil ilmi wal khair. Guru itu kudu pentingnya iki paham, ndongakno murite kudu iso. Nek guru ra iso ndongakno murite ya repot. Karena usaha ikhtiar zahir
pengajaran guru kepada murid itu hanya 30%. Peluang berhasilnya itu hanya 30%. Sing paling banyak itu kita munajat kepada Allah. Karena kita sadar, ya sadar. Kita tidak bisa mencetak orang baik, tidak bisa. Jangankan kita, Rasulullah itu loh. Rasulullah itu kan sudah dikatakan oleh Allah, engkau tidak akan bisa menunjukkan orang yang kau cintai Muhammad. Yang bisa memberikan hidayah itu Allah. Makanya Rasulullah itu tidak bisa mengislamkan Abu Thalib, pamannya sendiri. Padahal itu paman beliau, paman yang paling dikasihi oleh beliau, yang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah. Tapi tetap sampai akhir hayat Abu Thalib belum mengucapkan syahadat. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan hidayah manusia itu Allah, bukan manusia, bukan kita. Kita itu hanya ikhtiar, mengarahkan, memberikan nasihat, itu tugas kita. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu tugas kita. Berhasil tidaknya pasrahkan pada Allah. Karena itu kita harus sering berdoa. Sering berdoa menyadari sepenuhnya kita itu lemah. Ya. Kalau tidak punya doa, guru nggak punya doa, malah Gusti Allah itu ghadab. Man lam yas'alillah, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan marah kepada dirinya. Guru kok gak mau ndonga ning Gusti Allah, ndongano murid-murid niki malah ndadekno jengkele Gusti Allah. Betul itu, ndadekno jengkele Gusti Allah, sehingga kesuksesan sulit didapatkan. Keberhasilan guru dalam mengajar murid-muridnya, mendidik muridnya sulit didapatkan kalau Allah tidak ridho, kalau Allah marah. Allah itu bisa marah, tersinggung ketika dia tidak mau berdoa. Kenapa? Orang itu kalau tidak mau berdoa itu menunjukkan dia itu sombong. Doa itu kan permintaan kita kepada Allah. Jaluk ning Gusti Allah, doa itu minta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah berarti kita sadar kita tidak punya kekuatan apa-apa. Sing di kekuatan itu Gusti Allah. Makanya sampai Allah menyatakan dalam hadis dikatakan seperti itu, Allah itu marah kepada orang-orang yang nggak mau berdoa. Itu nggak. Kita harus sering-sering berdoa kepada Allah. Dan yakin, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek ana hambaku kon ndonga ning aku, tak ijabahi. Dijabahi oleh Allah. Ya cuma itu ya. Ya Allah itu mengijabahi tergantung kondisi. Hanya Allah yang tahu kapan mengijabahi, mengabulkan doa-doa kita. Jadi yuksira lahum ad-du'a bisolah. Seorang guru harus memperbanyak doa, mendoakan muridnya agar menjadi orang yang baik. Terutama murid-murid yang nakal-nakal niku didongakno, ora kok malah dihujat. Ya. Murid sing nakal-nakal difatihai. Cara-cara kiai-kiai zaman dulu itu seperti itu. Kalau ada santrinya nakal itu enggak dimarahi, enggak dihukum, didongakno khusus. Ya. Dilihat namanya siapa, difatihai. Ya. Kekuatan Fatihah itu luar biasa. Difatihai setiap habis tahajud dengan kepada Allah, Gusti jenengan dadosaken tiyang niki tiyang sing saleh. Makanya santri-santri yen niku mesti nakal niku tamat dari pondok, terjun di masyarakat ya dadi wong alim. Jadi wong soleh ngoten niku kathah didongakno ya. Wa ayyuraqiba akhwalat talabati fi adabihim wa tahdhibihim. Guru itu selalu memantau perilaku, tata krama, akhlak siswa-siswinya, dipantau. Dilihat anak ini bagaimana perilakunya, bahasanya bagaimana, dia rajin ibadah apa tidak, sama orang tua bagaimana, sama temannya bagaimana, sama tetangganya bagaimana. Ini penting, jadi selalu memantau. Nah, sekarang itu rata-rata guru tuh habis ngajar sudah selesai, merasa tugasnya selesai. Padahal tugasnya sebetulnya tidak hanya itu, tidak hanya mengajar, tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tidak. Terlebih lebih dari itu, guru di lain pengajar juga pendidik. Nah, kalau pengajar itu berarti sekedar ngajar,
menyampaikan materi pelajaran selesai. Tetapi kalau pendidik tidak hanya itu. Pendidik itu bagaimana mendidik anak-anak didiknya, murid-muridnya menjadi baik, dan itu harus dipantau terus, perkembangan akhlaknya dipantau. Tidak hanya prestasi akademiknya, nilainya enggak. Tidak hanya dipantau anak ini mampu memahami pelajaran, enggak hanya itu, tapi perilakunya bagaimana. Ini namanya kalau dalam kurikulum 2013 disebut dengan kompetensi inti yang namanya spiritual dan sosial, afektif, nilai afektif seperti itu. Jadi akhlak dilihat dulu, selalu dipantau. Guru yang baik seperti itu, memantau anak-anaknya. Makanya sekarang itu ada sekolah-sekolah yang menerapkan sistem pemantauan melalui telepon. Kalau anaknya tidak di asrama, di telepon. Ibu, bapak, anaknya bagaimana? Kalau pagi mau bangun subuh pendak? Oh belum pak, belum bisa bangun subuh. Nah itu nanti anaknya dipanggil, diberi nasihat yang baik, diberi arahan yang baik. Itu guru yang sebenarnya kayak gitu pak. Jadi punya tanggung jawab moral, ya, punya tanggung jawab moral mengantarkan anak didiknya menjadi orang yang baik, bukan hanya menjadi orang pinter. Sing penting itu jadi wong apik. Wong pinter itu gampang, sregep sinau jadi pinter. Tapi wong apik itu angel. Menjadi orang baik itu sulit. Nah, padahal ilmu itu tujuan kita belajar itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang apik, orang pinter, bukan pinter tapi wong apik. Betul loh, wong sing soleh. Ya, mengantarkan kita bagaimana kita bisa tekun beribadah kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa menghormati orang tua, bisa kasih sayang kepada sesama. Itu sebetulnya tujuan kita belajar, tujuan kita ngaji sana. Makanya guru itu harus selalu memantau anak-anak didiknya. Tahdibahum wa akhlaqhum batinan wa zahiran, secara batin dan zahir. Makanya kalau dalam thariqah itu ya ada mursyid itu harus selalu memantau murid-muridnya. Orang-orang yang lagi suluk dalam masuk thariqah dipantau terus. Mursyid itu harus paham batin daripada murid-muridnya, punya kekuatan batin. Jadi tidak hanya zahirnya tapi mau batin. Dan ini hanya guru-guru tertentu yang bisa seperti itu, guru-guru yang makrifat. Makanya jenengan ampun kaget kenapa orang-orang pesantren itu lebih memburu kiai-kiai sepuh daripada kiai-kiai yang alim yang masih muda. Karena orang yang sepuh itu punya waskito, kekuatan batin membaca murid-muridnya, mengarahkan muridnya secara batiniah. Nah, kalau urusan batiniah itu sulit. Batiniah itu orang yang mampu mengarahkan murid secara batiniah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu orang yang sudah lama melaksanakan ibadah takarub kepada Allah. Biasanya ngeten kiai-kiai sepuh, sing sakit ngeten niki, karena beliau sudah lama beribadah kepada Allah, selama munajat kepada Allah. Nah, sekarang mencari kiai sepuh itu sudah agak sulit ya, karena sudah banyak yang kapundut ya, di sarang juga sudah kapundut, Mbah Maimun di Langitan, Yai Fakih sudah kapundut. Pencari kiai-kiai sepuh sekarang masih ada di Kudus, di Peloso masih ada. Yai Zainuddin Zazuli itu usianya sudah 96 tahun. Kiai Huda itu 92 tahun. Di Peloso itu masih ada 2 kiai sepuh. Di Kudus ada Kiai Ulin, itu juga sudah sepuh. Itu penting, tabarukan minta doa kepada kiai sepuh. Putra-putri jenengan misalnya jenengan mboten saged mondokno ning ngene Kudus, mondokno ning ngene Peloso, sowanno kiai sepuh minta doa. Itu penting niku, dongane kiai-kiai sepuh niku penting. Jenengan sowanake mawon. Senajan putra jenengan mboten mondok ning Peloso, mboten mondok ning Kudus, tapi sowan lah silaturahim. Yai nyuwun sewu, nyuwun tabar gedekan jenengan dongake muga-muga putra kula atau putri kula niki dados tiyang sing sae, yang bermanfaat, ngoten didongakno mengke. Nah, kita berdoanya saja. Itu barokah dongane wong sepuh ngoten penting. Ini namanya batin, kekuatan batin seorang kiai ya, di dalam mengantarkan
anak-anak didiknya menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang yang baik melalui doa. Doanya wong sepuh itu luar biasa ya. Panjenengan sekali-kali diantar ke kiai sepuh, sowan ke kiai sepuh ya, nyuwun pangestu, nyuwun doa. Faman zahara minhu min zalika ma la yaliku min irtikabin muharramin aw makruhin aw ma yuaddi ila fasadi halin aw tarki istighalin aw wa isaati adabin fi haqqi syekh aw ghairihi aw kasrati kalamin li ghairi faidatin aw muasyarah man la yaliku usruhu aw ghairi dzalika arrad syekh bin nahyi an dzalika. Kalau seorang guru melihat muridnya melakukan sesuatu yang tidak layak atau melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah atau melakukan tindakan yang makruh atau melakukan tindakan yang memunculkan kefasatan atau kerusakan atau su'ul adab kepada guru atau sering bicara diterangno ning kelas ngomong wae karo kanca-kancane. Ngeten iki kathah murid-murid model ngeten iki. Terangno ngomong, ngaji ya ngomong wae. Atau melihat muridnya bergaul dengan orang-orang yang tidak layak untuk digauli. Maka caranya bagaimana? Ar-radd syekhu bin nahyi an dzalika bi huduri man sadara minhu mu'arridan bihi la muayyanan lahu. Cara menegurnya kalau kita punya murid ya, ini tidak berlaku pada guru juga, tapi pada kita semua juga penting ini. Kita yang nggak guru ini dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu cara pertamanya adalah disindir dulu. Orang yang melakukan kesalahan itu kita sindir, jangan langsung tunjuk hidung. Awakmu iku lapo wingi kok ngombe tuwak iku. Gak apik lah ngoten niku malah tersinggung tiange. Ndak akan berhasil. Maka bagaimana cara disindir? Tidak langsung tunjuk hidung. Ayo tua iku wong akeh do minum, wong tua iku yo ndadekno pikiran akal rusak, wis ndadekno ora apik lah kecanduan. Pokoknya disindir gitu, ndak langsung tunjuk hidung. Kita ungkapkan dampak negatif dari tua. Ya, kita ungkapkan dosa-dosa orang yang minum minuman keras itu. Tapi tidak langsung tunjuk hidung dia ndak. Tapi itu diungkapkan di depan orang yang melakukan kemungkaran. Dengan cara yang baik, sentuhannya itu seperti itu. Tidak langsung nunjuk, awakmu kok ngombe arak iki lho. Oh, coba baleni dosa neraka awakmu. Ya mesti tersinggung, marah dia. Tidak bisa seperti itu. Kanjeng Nabi ini kan ngoten. Kanjeng Nabi ini negur orang yang salah itu tidak langsung tunjuk hidung, apalagi kalau orangnya tidak tahu. Kan pernah ada pada waktu jamaah ya, ada salah satu sahabat itu orang Badui yang belum paham tentang hukum-hukum Islam, belum paham. Pada waktu jamaah ada yang wahing, dia ndongakno yarhamukallah, banter. Salat langsung ndonga yarhamukallah. Sahabat yang lain yang jamaah itu mentelengi. Pentelengi iki salat kok ndonga banter ngono. Dipentelengi. Pentelengi dia marah malah. Orang tadi malah marah. Oh, ibumu tak dengono gak duwe anak malah banter ngono. Itu pada waktu sholat. Pada sholat dia marah seperti itu. Habis sholat Kanjeng Nabi itu kok ora terus ngamuki wong iku gak. Kowe iku sholat kok ngomong gak sah ngono. Mboten ngoten Kanjeng Nabi, diceluk wongmu. Nes. Wis. Diomongi secara halus, ora langsung tunjuk hidung enggak. Sholat iku ora pantes nek ngomong-ngomong. Salat iku munajat ning Gusti Allah. Jadi wong salat iku ya kudu konsentrasi, munajat, komunikasi dengan Allah. Jadi ora pantes kanggo omong-omongan. Tapi dengan cara baik. Ora langsung awakmu ki salah, salat kok ngomong koyo ngene, oh goblok. Ndak seperti itu. Kalau itu pasti dia akan tersinggung, dia akan marah. Lah itulah cara-cara bagaimana kita menegur ketika kita melihat sebuah kemungkaran, ketika kita melihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, terutama seorang guru. Nek muridé nakal, muridé ndablek, ojo langsung diomeng, tapi disindir. Ya, disindir, tidak langsung terang-terangan di depan orangnya. Sebab nanti anak itu akan menjadi malu, anak itu akan tersinggung. Ya, malah gelo manah, ini mboten saya. Itulah
sikap bijak yang harus dilakukan seorang guru ketika menghadapi murid-muridnya yang ndablek, murid-muridnya yang nakal, murid-muridnya yang selalu melanggar aturan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, selalu berada di jalan syariahnya, selalu mematuhi perintah-perintahnya, dan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya. Ala niyatus shalihah wa ala man wa bisalafus shalih wa liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.